Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rinita Triasminanti, Adinda Pratiwi Fitrianingsi, Utin Tasya Aulia, dan Muhammad Raihan Aziz sangat senang berkesempatan untuk membahas topik yang seru dan pastinya penting untuk kita semua, yaitu tentang mekanisme pasar. Kalian pasti pernah dengar istilah ini kan? Tapi, apakah kalian benar-benar tahu bagaimana mekanisme pasar itu bekerja? Nah, kalau penasaran, stay tune ya, karena kita akan mengupasnya secara tuntas. Eits, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau kasih pantun pembuka nih buat kalian. Coba dengarkan baik-baik ya. Pergi tamasya ke Kota Batu. Tempat wisata banyak bikin dilema. Apa sih sebenarnya mekanisme pasar itu? Yuk, mari disimak bersama-sama. Setiap perubahan ekonomi memiliki sejarah yang menarik. Mekanisme pasar misalnya, berakar dari pemikiran-pemikiran besar di masa lalu. Di abad ke-18, Adam Smith memperkenalkan konsep invisible hand, yakni ide bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri jika individu bebas mengejar kepentingannya. Lalu juga ada David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya. Kemudian juga ada Jean-Baptiste Say yang menyatakan supply creates its own demand. Namun, pandangan berbeda datang dari Karl Marx yang mengkritik bagaimana pasar dapat menciptakan ketimpangan sosial. Pemikiran ini mengingatkan kita bahwa mekanisme pasar tidak selalu sempurna. Semua pemikiran tersebut menjadi dasar yang melahirkan pertanyaan besar. Bagaimana pasar benar-benar bekerja? Dan inilah yang membawa kita pada topik utama kita, yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, berinteraksi, dan mencapai kesepakatan. Sistem ini menjadi jantung dari ekonomi modern, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Sekarang, bayangkan teman-teman sedang di pasar, melihat buah mangga. Lalu muncul pertanyaan, berapa banyak yang akan saya beli jika harganya naik atau turun? Pertanyaan sederhana ini membawa kita pada konsep permintaan dalam ekonomi. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hubungan dasarnya dijelaskan oleh hukum permintaan. Ketika harga naik, permintaan cenderung turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat. Tapi tunggu dulu, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja loh. Ada beberapa faktor penting yang ikut bermain di sini. Yang pertama, tentunya adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, pendapatan konsumen atau pendapatan per kapita. Dan yang keempat, adalah selera atau preferensi konsumen. Selanjutnya yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan penjualan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih teknis, yaitu fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan dan bagaimana sih cara kerjanya? Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menghubungkan tingkat permintaan barang dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Persamaan ini menunjukkan bagaimana perubahan harga atau variabel lain memengaruhi jumlah barang yang diminta. Ada dua jenis variabel yang perlu kita perhatikan, variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas biasanya adalah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan seperti harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, pendapatan konsumen, dan lain-lain. Sementara itu, variabel terikat adalah jumlah barang yang diminta yang bergantung pada perubahan variabel bebas tadi. Selanjutnya, mari kita kulik mengenai skedul permintaan dan kurva permintaan. Skedul permintaan adalah daftar yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dalam suatu periode. Untuk memudahkan pemahaman, kita dapat menyusun hubungan tersebut dalam sebuah tabel atau skedul permintaan. Contohnya, kita mempunyai fungsi permintaan beras di kota Brebes per bulannya, dengan persamaan fungsi linear berikut ini. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa ketika harga turun dari 10.000 per kilogram menjadi 0 atau gratis, maka jumlah permintaan naik dari 0 ton menjadi 100.000 ton. Nah, dari skedul permintaan ini, kemudian kita bisa gambarkan titik-titik dari skedul permintaan ke dalam bentuk grafik. Kita akan melihat pola yang sangat jelas di mana kurva turun seiring dengan penurunan harga. Mengapa? Karena semakin rendah harga, akan semakin banyak konsumen yang bersedia membeli barang tersebut. Inilah yang disebut kurva permintaan.
Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi gambar grafik kurva permintaan dari contoh kasus sebelumnya. Yang pertama, ada kurva permintaan beras. Kondisi ini merupakan kondisi mula-mula di mana peningkatan harga akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan beras. Lalu, kita juga bisa melihat pergerakan sepanjang kurva permintaan beras. Kurva ini menggambarkan titik-titik di mana dengan harga beras tertentu, maka akan mempengaruhi perjumlah permintaan beras. Dan yang terakhir, dapat ditinjau juga pergeseran kurva permintaan beras. Kurva ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan apabila variabel bebas yang berubah adalah pendapatan konsumen. Jika pendapatan meningkat, permintaan akan bergeser sejajar ke kanan atau ditunjukkan pada garis D2. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kiri atau ditunjukkan pada garis D3. Masih seputar topik permintaan, sekarang kita akan membahas sebuah konsep menarik, yaitu kasus pengecualian dalam hukum permintaan. Seperti yang kita ketahui, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan akan turun. Namun, ternyata ada situasi khusus di mana hukum ini tidak berlaku. Kasus pertama adalah barang yang memiliki unsur spekulasi. Contohnya adalah emas, saham, atau tanah. Ketika harga barang ini naik, justru banyak orang menambah pembelian karena mereka berharap harga akan terus naik. Kedua, ada barang prestis atau barang yang memberikan nilai gengsi. Barang seperti mobil mewah atau lukisan antik justru semakin diminati saat harganya naik. Terakhir, ada barang given, seperti beras di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Jika harga beras naik, mereka akan tetap membeli banyak karena tidak mampu beralih ke barang lain yang lebih mahal. Tapi ketika harga beras turun, pendapatan real mereka naik dan mereka justru mengurangi pembelian beras untuk membeli makanan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Hukum penawaran ini akan mencerminkan perilaku produsen dalam menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan berdasarkan perubahan harga, yang pada akhirnya membantu menjaga keseimbangan di pasar. Nah, selanjutnya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor pertama, harga barang tersebut. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini membawa kita ke hukum penawaran yang menjelaskan sifat hubungan antar harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Faktor kedua, harga barang lain yang terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Sementara itu, untuk barang komplement dapat kita nyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang. Faktor ketiga, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Faktor keempat, biaya produksi. Kenaikan harga input sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang itu akan berkurang. Faktor kelima, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang yang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Faktor keenam, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu barang tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Faktor ketujuh, tujuan perusahaan, yakni memaksimumkan laba, bukan memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Faktor terakhir, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada beras. Hal ini menyebabkan para petani menanam padi tertentu yang memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah pasukan atau suplai beras dan keperluan impor beras dapat dikurangi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Tanda positif menunjukkan faktor yang meningkatkan penawaran, seperti harga barang, teknologi, jumlah pedagang, dan kebijakan yang mendukung. Tanda negatif menunjukkan faktor yang mengurangi penawaran, seperti harga input dan biaya produksi. Sementara tanda positif negatif menunjukkan bahwa pengaruh faktor tersebut terhadap penawaran bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung pada konteksnya. Contohnya, harga barang substitusi atau tujuan perusahaan dapat meningkatkan atau mengurangi penawaran, bergantung pada hubungan dan prioritasnya. Sebagai contoh, fungsi penawaran mobil berikut ini. QS sama dengan negatif 40 ditambah 5P. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan apabila harga mobil per unit hanya 80 juta atau kurang, maka produsen tidak mau menjual mobil. Setiap satu unit kenaikan harga akan menyebabkan jumlah penawaran mobil meningkat 5 unit. Nah, berikut ini adalah contoh kurva pergeseran penawaran mobil karena kemajuan teknologi. Pergeseran ke kanan dari S0 ke S1 menunjukkan bahwa dengan harga yang sama, jumlah mobil yang ditawarkan meningkat karena teknologi yang lebih efisien dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas penawaran. Pergerakan sepanjang kurva terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, tanpa mengubah kurva penawaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kasus pengecualian pada hukum penawaran. Di sini terdapat kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung membalik. Pada tahap awal atau bagian menaik kurva, terjadi peningkatan tingkat upah mendorong individu untuk bekerja lebih banyak karena insentif ekonomi meningkat. Dalam hal ini, efek substitusi lebih dominan, di mana waktu kerja menjadi lebih berharga dibandingkan waktu luang. Pada tahap tertentu atau puncak kurva, peningkatan upah tidak lagi meningkatkan jumlah jam kerja. Setelah melewati puncak atau bagian menurun kurva, individu mulai mengurangi jumlah jam kerja meskipun upah meningkat. Hal ini terjadi karena efek pendapatan lebih dominan, di mana individu lebih memilih waktu luang daripada bekerja lebih banyak. Kurva ini menunjukkan bahwa ada titik di mana peningkatan upah tidak lagi meningkatkan jumlah jam kerja karena preferensi individu terhadap waktu luang. Baik, sekarang masuk ke harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Harga keseimbangan dapat juga dikatakan sebagai permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal, seperti pada kurva A. Akan tetapi, jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus, seperti teknologi untuk di sisi penawaran atau pendapatan untuk di sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal, seperti pada kurva B dan kurva C. Baik, mari kita sekarang lihat kurva perubahan keseimbangan pasar dengan keterangan P itu price, Q itu quantity, D itu demand, S itu supply, dan E adalah equilibrium. Baik, mari kita lihat pada kurva A. Pada kurva A, jika harga berubah misal ke P1, terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke P0. Titik keseimbangan tetap equilibrium 0. Masuk ke kurva B, kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi. Titik keseimbangan bergeser dari equilibrium 0 ke equilibrium 1. Lanjut ke kurva C, kurva permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan. Titik keseimbangan bergeser dari equilibrium 0 ke equilibrium 1. Nah, sekarang kita masuk ke surplus ekonomi. Dasar pendekatan yang digunakan untuk analisis pasar adalah marginalis atau marginalism approach yang mengatakan bahwa keputusan dalam memproduksi atau mengonsumsi ditentukan oleh berapa besar tambahan pendapatan atau manfaat dari unit terakhir barang yang diproduksi atau dikonsumsi. Konsekuensi dari pemikiran ini bagi produsen adalah dia tidak menetapkan harga yang sama untuk setiap jumlah penjualan. Pada saat keseimbangan, konsumen membayar suatu barang yang dibeli jauh lebih sedikit dibanding kesediaan membayar. Sebaliknya, produsen menerima uang lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka harapkan. Apa yang dialami oleh konsumen disebut surplus konsumen, yaitu selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayar.
Untuk produsen disebut surplus produsen, yaitu selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Nah, selanjutnya kita dapat lihat pada kurva surplus produsen dan surplus konsumen. Dalam contoh suatu kasus, surplus konsumen jumlahnya seluas segitiga A, B, E yang merupakan selisih luas trapesium 0, B, E, C atau jumlah yang konsumen bersedia membayar dengan segi 4, 0, A, E, C jumlah yang harus konsumen bayar. Jumlah surplus produsen seluas segitiga FAE yang merupakan selisih antara luas segi 4, 0, A, E, C atau jumlah yang konsumen bayarkan dengan trapesium 0 FEC atau jumlah yang produsen bersedia dibayar. Nah, selanjutnya ada yang namanya kegagalan pasar. Apa sih kegagalan pasar itu? Jadi, pasar memang dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien bila setidaknya asumsi-asumsi berikut terpenuhi. Pertama, pelaku bersifat rasional, kemudian memiliki informasi yang sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Namun kenyataannya, banyak asumsi yang tidak cocok dengan kondisi lapangan, seperti pelaku bersifat irasional karena melakukan transaksi ekonomi atas dasar belas kasihan. Kemudian yang kedua, informasi tidak sempurna, bahwa pelaku ekonomi tidak memiliki informasi secara keseluruhan sehingga membutuhkan para ahli atau seperti konsultan yang akan menambah biaya tambahan. Lalu yang kedua adalah daya monopoli. Idealnya pasar berbentuk persaingan sempurna untuk menciptakan efisiensi, sehingga tidak dapat pelaku produsen yang dapat menciptakan harga. Namun terdapat di lapangan bahwa ada pelaku yang mengarah ke monopoli sehingga mampu menciptakan harga suatu barang. Lalu yang ketiga, eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain, tapi tidak dapat dimasukkan perhitungan biaya secara formal. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan yang mencemarkan lingkungan dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar, biaya ini tidak dapat langsung dihitung secara formal, namun diistilahkan sebagai bentuk biaya sosial. Lalu terdapat barang publik. Barang publik merupakan umumnya disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kehadiran barang publik ini sering menimbulkan fenomena pembonceng gratis atau free rider, yaitu mereka yang menikmati manfaat dari barang publik tetapi tidak membayar pajak. Dan yang terakhir adalah barang altruism. Barang altruism adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela atas dasar kemanusiaan. Sebagai contoh adalah darah. Suplai darah ini ada karena rasa kemanusiaan ingin membantu sama manusia. Dan suplai darah ini tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga pemerintah menangani masalah suplai dan demand darah dengan membentuk Palang Merah Indonesia. Nah, kegagalan pasar ini seringkali menuntut intervensi pemerintah. Tujuan dilakukan campur tangan pemerintah ini diantaranya, pertama, menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan pasar agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang terakhir adalah mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Namun, intervensi pemerintah tidak selalu berdampak baik karena masalah yang dihadapi cukup kompleks, seperti adanya trade-off atau konflik antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, ada konflik antara tujuan efisiensi dengan pemerataan. Contoh konflik tersebut seperti pemberian subsidi harga rumah yang mengorbankan pengeluaran untuk hal yang lebih produktif. Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi atau mencegah kegagalan pasar diantaranya, pertama, melakukan kontrol harga. Tujuan kontrol harga ini adalah melindungi konsumen atau produsen melalui penetapan harga dasar dan harga maksimum. Di sisi kanan ada contoh peraturan yang mengatur mengenai harga eceran tertinggi beras untuk melindungi konsumen. Kemudian yang kedua adalah pajak dan subsidi. Pajak dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai fungsi-fungsinya, khususnya redistribusi pendapatan dan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Kemudian, subsidi dapat dipandang sebagai pajak negatif karena subsidi berdampak pada penambahan pendapatan nyata. Pajak dan subsidi ini terbagi antara produsen dan juga konsumen dan didasarkan pada elastisitas permintaan dan penawaran. Di sisi kanan terdapat contoh tarif PPN 12%,
dan juga alokasi subsidi energi di tahun 2025. Dan yang ketiga adalah tarif dan kuota. Tarif dalam bentuk pajak impor dan kuota melalui pembatasan jumlah impor merupakan kebijakan protektif dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dalam bersaing dengan barang impor. Yang bisa jadi industri dalam negeri itu kalah bersaing karena secara harga lebih mahal dibandingkan barang impor. Berikut merupakan contoh di sisi kanan mengenai pembebanan tarif biaya masuk sebesar 7,5%. Sekian materi dari kami, izinkan kami menutup dengan pantun. Si adik membuat origami, cepat selipat penuh semangat. Sekian pembahasan dari kami, semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kami sangat menerima dengan kritik yang bangun. Terima kasih teman-teman semua.